Shalom, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan mengizinkan kita melewati satu minggu dengan penyertaan Tuhan dan anugerah Tuhan. Dan hari ini Tuhan mengizinkan kita kembali untuk bisa berkumpul di tempat ini, untuk bisa beribadah kembali dengan sesama saudara seiman. Karena itu kita patut bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menyerahkan ibadah kita ke dalam tangan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Pertolongan kita dalam ibadah minggu yang kudus ini datang daripada Allah yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Ia setia memelihara ciptaannya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Tuhan Allah kami bersyukur untuk kasih dan setiamu kepada kami. Terima kasih jika Engkau sudah menuntun kami selama satu minggu ini Tuhan. Ada begitu banyak kejadian, peristiwa yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Dan kami melihat bahwa jejak-jejak ilahi itu nyata dalam segala kehidupan kami. Dan karena itu hari ini kami ingin datang kepadamu Tuhan. Dengan berbagai persoalan kehidupan kami, dengan berbagai konteks kehidupan kami ingin datang kepadamu Tuhan. Kami ingin tinggalkan semua beban kehidupan kami di dunia ini. Kami ingin menghampiri Engkau, Allah yang menyegarkan jiwa kami Tuhan. Karena itu Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mari Bapa, Engkau pakai semua pelayan Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan minggu ini Tuhan. Engkau pakai kami, Engkau pakai karunia-karunia yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Biarlah kami bisa mengembalikan seluruh karunia ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Kami juga berdoa buat semua sidang jemaat Tuhan yang hari ini datang untuk beribadah dan menyembah akan Engkau. Tuhan, Engkau juga memberkati mereka Tuhan. Engkau memberikan ketenangan dalam hati mereka, memberikan fokus di dalam jiwa mereka. Sehingga ketika mereka fokus kepada Engkau, ketika mereka menaikkan penyembahan mereka ke hadapan hadirat-Mu Tuhan, ketika mereka mendengarkan firman Tuhan yang menyegarkan jiwa mereka, kehidupan mereka dari hari ke hari ditransformasi oleh kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan ibadah ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi semua. Shalom. Puji Tuhan, kita semua berkumpul di rumah Tuhan hari ini, mengucap syukur untuk semua kebaikannya. Mari saya mau ajak buat semua jemaat, kita angkat tangan kita. Kita angkat tangan, kita lambai-lambaikan, kita kasih tos ke kiri dan ke kanan kita. Tuhan kita baik bahwasannya untuk selama-lamanya. Amin. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku. Amin Tuhan. Membawa hidupku, ku teringat kasih setia-Mu. Amin. Di dalam setiap langkahku, sungguh Engkau baik Tuhan. Amin Tuhan, sungguh Engkau hidupku, Engkau baik, teramat baik, Engkau baik. Angkat jempolnya, angkat jempolnya. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik, Engkau baik. Yes, teramat baik. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang, amin, menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku, mau teringat kebaikan-Mu, kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik Tuhan, di dalam hidupku. Katakan Engkau baik.
Tunaikan ucapan syukur. Tunaikan ucapan syukur Padamu Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Bapak Ibu, kita mau relax dulu. Kita mau, ini apa? Lemaskan tangannya, kita gerak-gerakan. Saudara-saudara sudah melihat kami, Singer dan WL gerak-gerak ya. Boleh dong kita gerak-gerak kiri dan kanan. 2 kali ke kanan, 2 kali ke kiri. Kanan dulu, kanan, kanan, kiri, kiri, kanan, kanan, kiri, kiri. Siap ya? Kita katakan engkau baik. Yes. Engkau baik, engkau baik, teramat baik. Engkau baik, asik, teramat baik. Aduh masih kurang gerakannya nih, coba. Asik, teramat baik. Engkau baik, engkau baik, teramat. Kita angkat tangan kita sekarang ya. Katakan engkau baik. Amin. Teramat. Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Teramat baik. Oh Tuhan. Baik. Teramat baik. Katakan engkau baik. Teramat baik. Engkau baik. Teramat baik. Yes. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidup. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Amin. Kau yang memberi. Amin Tuhan. Ku bersorak merayap. Terpujilah. Yes. Yes. Kau penuh kuasa Tuhan. Kau dahsyat, Kau ajaib dalam hidup kami Tuhan. Amin. Oh, katakan ku diberi kuasa. Diberi kuasa. Say. Amin. Aku Di bawah kakiku. Oh, pakai kuasa dari Raja. Katakan bila Allah. Ya. bersamaku, siapa jadi? Siapa lawan kita saudara? Gak ada. Say. Sungguh besar Oh, Kau perisai Tuhan. ku berdiri dengan iman. Iman dalam. Oh, Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayap. terpujilah. Kau Raja selalu. Amin. Kau berkuasa Tuhan. Katakan ku diberi kuasa. Diberi kuasa, Say. Raja mulia, Menaklukkan musuh di bawah kakiku. Kau pakai kuasa. Yes. Oh, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? gak ada lawan kita. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, Siapa jadi lawanku? serukan. Sungguh besar Kau Tuhan, Say. Oh, Kau berisai. Kau memberdiri dengan iman. Amin. Kau yang memberi kemenangan. ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Katakan jemaat saja. Sungguh besar Tuhan, Engkau perisai hidup. Ku berdiri. Dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang
bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Sungguh besar ya, jemaat saja. Sungguh besar Engkau Tuhan, amin. Engkau perisai hidup. Dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang Memberi kemenangan, bersorak merayakan. terpujilah Engkau Raja, segala raja. Sungguh besar, sungguh besar. Engkau Tuhan, Oh, sungguh besar. Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja, segala raja. Kau besar Tuhan, Kau ajaib dan layak dipuji. Amin. Kami mau meninggikan nama-Mu ya Bapa. Haleluya. Saatnya kita menyembah Dia. Kita mau tinggikan namanya. Mari saya ajak jemaat-jemaat Tuhan, para jemaat Tuhan, kita sama-sama masuk ke hadirat-Nya. Kita siapkan hati kita. Lagu ini berkata, ku terhubung denganmu, selalu melekat di hati. Firman-Mu itulah dasar hidup kami Tuhan. Dan Engkau yang berdaulat atas kami. Mari kita sembah Dia. Kasih-Mu, kasih-Mu layakkan seluruh hidup. Yang mampu. Amin. Tak bisa ku tunggu. tak bisa terlepas. Amin. Kau menggenggam tanganku, Ingin lebih ingin lebih mengenal pribadimu. ku terhubung. Ku terhubung dengan ya Tuhan. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidup yang berdaulat atas. Amin Tuhan. Biar Engkau berdaulat atas semua kehidupan kami. Biar setiap kehidupan kami Tuhan yang melekat padamu ya Bapa. Kasih-Mu, kasih-Mu layakkan seluruh hidup. Mampukan melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa Tak bisa terlepas. menggenggam Kau tangan. menggenggam tangan, Amin. ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung, terhubung denganmu. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu, Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung dengan Amin Tuhan. Kami mau connect sama Engkau Tuhan. melekat di hatimu. Biarlah firman-Mu Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat. Biarlah hidup kami terhubung pada pencipta kami. Kau yang tahu kami dari dulu sekarang. Kami mau bergantung pada Tuntunlah
Katakan berdaulat. Berdaulat atas hidupku, ku berserah oleh Tuhan. Sungguh Tuhan, kami mau hidup berdasarkan dengan firman Tuhan. Kami mau berjalan dalam setiap pengalaman yang baru bersama Engkau Tuhan. Dan biarlah Engkau berdaulat atas hidup kami. Kami berserah penuh Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Bapak untuk setiap penyembahan. Biarlah semua naik ke hadapan-Mu menjadi dupa yang harum. Jadi kesukaan. Kami mengucap syukur sekali lagi. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Biarlah persembahan kami berikan dengan hati yang tulus, hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Biarlah persembahan ini menjadi kebesaran kerajaan-Mu ya Bapa. Terima kasih atas setiap anugerah pertolongan-Mu. Kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang dikasihi. Pada pagi hari ini kami dari Sion 2 ingin menyampaikan satu pujian, di mana pujian ini mengajarkan tentang kasih. Bapa kita di surga telah mengajarkan tentang kasih, dan tentunya Tuhan ingin kita melakukan kasih. Dan biarlah di dalam waktu yang masih tersisa ini, kita praktekkan kasih di dalam tubuh jemaat Tuhan di tempat ini. Dunia akan lenyap, tetapi kasih tinggal tetap. Haleluya. Kasih itu
harus kau tulis perilaku yang benar. Bila kau tutup buku nanti seperti pohon lebat buahnya. Kasih itu panjang sabar, murah hati. Kasih itu lemah lembut, tidak sombong. Kasih tidak megahkan diri, namun kasih itu suci. Dunia ini akan lenyap, namun kasih tinggal tetap. Mari kita saling mengasihi, sebab Tuhan itulah kasih. Dunia ini akan lenyap, namun kasih tinggal tetap. Mari kita saling mengasihi, sebab Tuhan itulah kasih. Puji Tuhan. Baik, Bapak Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami bersyukur buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih jika Engkau mengizinkan kami sudah menaikkan dua-dua permohonan kami. Kami juga sudah menaikkan pujian penyembahan kami ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Dan juga Tuhan kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan yang dilantunkan oleh baik pujian maupun oleh paduan suara KU2 Tuhan. Sion 2 kami berdoa supaya firman-Mu yang disampaikan itu menjadi benih di dalam hati kami sehingga kasih-Mu itu tumbuh di dalam hati kami, dalam batin kami Tuhan Yesus. Dan juga kami juga telah mempersembahkan persembahan kami ke hadapan-Mu Tuhan dalam persembahan dalam bentuk materi. Kami berdoa supaya persembahan yang kami berikan merupakan persembahan yang lahir dari ketulusan kami dan juga lahir dari rasa terima kasih kami atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan semua hamba-hamba Tuhan yang Engkau tunjuk, Engkau pilih untuk mengelola keuangan ini Tuhan. Engkau juga berikan kepada kami hikmat supaya kami boleh mengelolanya dengan baik. Sehingga pekerjaan-Mu Tuhan di dunia ini melalui komunitas kami, melalui gereja Tuhan. Tempat ini boleh terus terlaksana, boleh terus melebar Tuhan Yesus dan menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan kami juga sekarang menyiapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mau berdoa supaya Engkau memberikan kepada semua sidang jemaat-Mu Tuhan hati yang siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, hati yang siap untuk dididik, dibentuk oleh firman-Mu Tuhan. Dan hamba juga berdoa menyerahkan hamba-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam semua persiapan yang telah hamba siapkan, hamba berdoa bahwa semuanya tidak akan ada artinya jika Roh Kudus tidak bekerja melalui hamba-Mu Tuhan. Karena itu hamba menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mari Tuhan Engkau pakai hamba-Mu sebagai alat untuk mengkomunikasikan firman-Mu yang mengubahkan ini kepada semua sidang jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya berkata, amin. Amin Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Ya, di dalam bulan ini kita sudah, sebenarnya bulan ini temanya adalah penginjilan. Ya, kita belajar untuk, biasanya mendorong untuk memberitakan Injil. Tapi selain itu juga kita belajar untuk memahami apa isi daripada Injil itu. Ya, karena kalau kita tidak paham apa itu isi daripada Injil itu, pertanyaannya adalah apa yang sebenarnya ingin kita komunikasikan kepada orang yang belum percaya. Nah Saudara,
tema hari ini adalah Justifying Grace, anugerah pembenaran. Ini merupakan bagian berikutnya dari tema-tema sebelumnya. Firman Tuhan yang ingin kita jadikan dasar untuk renungan kita atau khotbah kita pada pagi hari ini terambil dari Roma pasal 5 ayat 1 sampai 2. Roma pasal 5 ayat 1 sampai 2. Kita akan membaca bagian firman Tuhan ini secara bersama-sama. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita akan membaca bagian ini secara bersama-sama. Saya akan membacakan bagian ayat pertama dan saya minta Bapak Ibu membacakan ayat yang kedua. Saya akan memulainya, Roma pasal 5 ayat 1 sampai 2, demikian firman Tuhan. Sebab itu kita yang dibenarkan berdasarkan iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Baik, silahkan duduk. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam pertemuan atau mungkin ibadah kita 2 minggu sebelumnya, kita sudah belajar tentang apa itu dosa. Ya, kita sudah melihat tentang dosa bagian minggu pertama. Jadi kalau kita ingat lagi bagaimana firman Tuhan itu disampaikan oleh Ibu Reta, ya, dosa itu bukan hanya sekedar daftar kesalahan kita. Ya, dosa bukan cuman kita berbuat apa lalu kemudian dicatat, lah itulah dosa gitu. Tentu itu pun merupakan bagian daripada dosa. Tetapi ada hal yang lebih mendalam, hal yang lebih substansi daripada dosa. Dosa itu adalah sebuah daya rusak. Ya, sesuatu daya yang kemudian merusak kemanusiaan kita. Nah, karena itu ketika kita bicara tentang dosa turunan, ya dosa warisan, original sin, sebenarnya juga istilah dosa asal gitu ya, itu pun sebenarnya banyak orang nggak setuju ya, karena manusia originalnya tuh tidak berdosa begitu ya. Tapi kita gunakan istilah itu ya, secara tradisional kita menggunakan istilah itu. Original sin atau dosa turunan, ya dosa yang diturunkan, itu bukan berarti bahwa Allah menghukum kita karena kesalahan orang tua kita. Bukan itu yang dimaksudkan. Ketika bicara tentang original sin, maksudnya adalah kerusakan orang tua kita itu ditularkan kepada kita. Jadi ketika kita lahir dari orang tua kita yang berdosa, maka dosa itu bukan hanya milik dia. Dosa itu secara kalau boleh saya sampaikan seperti energi gitu ya, yang kemudian ditularkan kepada kita. Daya rusak yang kemudian ditularkan kepada kita. Makanya Alkitab berkata bahwa di dalam kandungan aku sudah berdosa. Dalam dosa aku diperanakan. Ya. Jadi di dalam kandungan kita itu energi dosa itu sudah merusak kita. Sehingga ketika kita lahir, kita tidak lahir dengan seperti kertas putih lagi. Gitu. Emang kan ada konsep psikologi tentang itu ya, tabula rasa itu kita lahir. Kita nggak percaya itu, kita lahir sebenarnya ada tendensi untuk berdosa. Ya. Makanya Rasul Paulus bilang, setelah tahu hukum Taurat, aku justru melakukan apa yang aku tahu itu salah. Ya. Kita tahu itu salah, tapi tidak tahu kenapa kita justru melakukan yang salah itu. Kenapa ada energi yang dosa yang kemudian ditularkan kepada kita. Dan kita tidak bisa membebaskan diri kita dari hal itu. Nah, di minggu kedua, Pak Denal menjelaskan tentang penebusan. Ya. Untuk membebaskan manusia dari energi dosa itu, energi yang menjerat itu, maka Kristus datang ke dalam dunia ini untuk menebus itu. Penebusan Kristus itu digambarkan di situ sebagai sebuah, dia pakai istilah juga menyerap, ya dia menyerap dosa manusia. Nah saudara, di dalam penjelasan minggu lalu itu Pak Denal sempat kutip satu tulisan Bapak Gereja ya, Anselmus dari Canterbury. Dia dalam bukunya Mengapa Allah Menjadi Manusia ya. Curdeos Homo ya betul. Mengapa Allah menjadi manusia? Curdeos Homo. Mengapa Allah menjadi manusia? Nah di dalam buku Curdeos Homo itu Anselmus
menjelaskan tentang, sebenarnya itu dia mencoba untuk mengurai misteri penebusan itu. Nah di dalam penebusan, ada dua pertanyaan yang mungkin seringkali orang tanyakan pada saat itu. Ya. Jika Kristus menanggung dosa manusia, maka pertanyaannya, lalu Allah menghukum manusia, Kristus karena dosa manusia, maka pertanyaannya adalah, bukankah itu suatu ketidakadilan? Karena Allah menghukum orang yang tidak bersalah. Nah dalam tulisan itu Anselmus bilang, ada pakai istilah substitusi penal gitu. Jadi karena manusia berdosa, manusia tidak bisa menebus dirinya sendiri. Karena penebusan haruslah sesuatu yang baik. Ya, seperti saudara, kalau misalnya saudara ngerusakin barang orang, ya, lalu diminta ganti. Kan tidak mungkin saudara ganti dengan barang yang rusak juga. Gitu kan? Kan gak mungkin. Saudara harus ganti dengan barang yang baik. Nah, tidak mungkin manusia yang berdosa itu menebus dosanya sendiri. Tidak mungkin manusia yang berdosa itu menebus diri, ini sudah rusak. Yang ditebus haruslah adalah sesuatu yang ditebus dengan hal yang baik. Ya. Dan Kristus datang sebagai Allah, sebagai Allah yang kemudian menjelma menjadi manusia, sebagai manusia untuk menebus dosa. Lalu dia pakai istilah, dan Kristus kemudian menyerap dosa manusia di dalam kemanusiaannya. Jadi ketika Allah menghukum Kristus, tanda kutip ya menghukum ya, tentu bukan karena kesalahan Kristus. Bukan karena Kristus tidak bersalah lalu dihukum. Tapi karena Kristus menyerap dosa seluruh umat manusia di dalam dirinya, maka dia dihukum sebagai manusia berdosa. Karena itu Tuhan Yesus dikatakan, Paulus mengatakan bahwa dia dihukum di dalam keadaannya sebagai manusia. Ya, dia menanggung dosa kita di dalam keadaannya sebagai manusia. Mungkin seperti spons dan air begitu ya. Jadi ketika kita taruh spons, lalu kemudian spons itu akan menyerap air di dalam dirinya. Lalu kalau kita mengeringkan spons itu, yang kita keringkan itu tentu bukan spons itu, tapi airnya itu yang kita hilangkan. Kita jemur itu kan buat menghilangkan airnya itu. Nah ketika Kristus menanggung dosa manusia, kita diserap dosa kita di dalam kemanusiaan Kristus, maka kemudian Allah menghukum Kristus sebagai manusia berdosa, bukan karena dia melakukan dosa, tapi karena dia menanggung dosa manusia. Jadi dengan demikian Allah bukanlah Allah yang tidak adil, yang menghukum manusia yang tidak bersalah untuk kesalahan orang lain. Tapi Allah menghukum dosa yang ditanggung di dalam Kristus. Itu keindahan dari penebusan Kristus itu. Nah saudara, itu sudah dibahas di dalam minggu lalu. Dan hari ini kita bicara tentang dampak dari penebusan itu. Apa sih dampak dari penebusan itu kepada kehidupan kita? Nah saudara, di dalam ada dua hal yang bisa kita pelajari di dalam firman Tuhan ini. Dua dampak ya, atau mungkin dua hal yang bisa berkaitan dengan pembenaran ini. Yang pertama kita harus lihat bahwa pembenaran adalah anugerah. Nah saudara, ini istilah yang mungkin seringkali kita dengar ya. Pembenaran adalah anugerah. Di dalam Roma 3 ayat 23 sampai 24 dikatakan di situ, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh anugerahnya telah dibenarkan dengan cuma-cuma melalui penebusan dalam Kristus Yesus. Ya. Jadi kita sudah berdosa, kita tidak mampu menebus dosa kita. Lalu kemudian Kristus datang dan dia menebus dosa kita. Penebusan Kristus yang tidak ada transaksi, disitulah yang disebut dengan istilah anugerah. Jadi anugerah itu apa? Nah, salah satu pengertian anugerah adalah kita diberikan sesuatu tanpa ada apa ya, bukan sebagai imbalan, tetapi sebagai sesuatu pemberian saja, gift, ya, itu anugerah. Ya karena kan anugerah diterimakan dengan gift, ada diterimakan dengan grace, ya. Tapi dalam hal ini adalah pemberian bukan karena kita bertransaksi dengan Tuhan, bukan karena kita baik, lalu kemudian Tuhan menilai kebaikan kita, lalu kemudian dia memberikan reward daripada kebaikan kita. Nah, bukan itu. Pembenaran adalah anugerah Allah karena manusia tidak mampu untuk membebaskan dirinya dari dosa.
Nah, pembenaran adalah upaya Allah untuk kemudian setelah dia menebus manusia, kemudian dia mengubah status manusia itu. Itu pembenaran. Ya. Jadi dia merubah status manusia. Jadi manusia yang tadi berdosa statusnya kemudian di switch, ya, jadi manusia jadi orang benar. Orang tadi yang hidup dalam dosa, dalam perbudakan dosa, di switch dari orang kudus, ya. Makanya kalau saudara baca di dalam pendahuluan surat Paulus, dia selalu bilang kepada orang-orang kudus di kota Korintus, di Efesus dan sebagainya. Dia menggunakan istilah yang sebenarnya sudah di switch, itu ya, ditukar. Jadi status kita itu sudah ditukar menjadi orang yang benar, ya. Jadi pembenaran adalah perubahan status, ya. Status yang kemudian diberikan secara cuma-cuma kepada kita. Nah, saudara, sekali lagi ketika kita bicara tentang pembenaran, tentu kita tidak bisa memisahkan dari pengudusan, ya. Jadi dari penebusan. Karena penebusan itu juga merupakan hal yang penting dari pembenaran. Kadang-kadang kita bisa, kapan kita dibenarkan? Ya, pertanyaan itu kadang-kadang sulit dijawab, ya. Apakah pembenaran dan penebusan itu bersamaan? Ya, penebusan itu prosesnya, pembenaran itu akibatnya, status yang kemudian diberikan setelah penebusan itu terjadi. Ya, jadi ketika kita percaya kepada Kristus, maka penebusan itu terjadi, dosa kita ditebus, maka status kita kemudian berganti menjadi orang benar. Nah, saudara, sekali lagi, pembenaran kita memang anugerah. Tapi untuk mendapat anugerah itu ada darah yang harus ditumpahkan. Darah seorang manusia yang harus ditumpahkan. Darah orang benar yang harus ditumpahkan. Dan Tuhan mau kita mengingat ini setiap kali, seumur hidup kita. Setiap kali kita perjamuan kudus, kita harus ingat ini. Kebanyakan orang Kristen kita terbiasa dengan ritual-ritual keagamaan, sehingga hal-hal yang bersifat mendalam itu kita tidak, batin kita tidak lagi bisa menyentuhnya, begitu. Firman yang begitu tajam dalam itu tidak lagi bisa menyentuh batin kita. Kenapa? Karena kita terlalu biasa dengan istilah-istilah itu. Nah, kalau kita bicara tentang status kita, ingat bahwa status kita itu kita terima, memang Allah berikan kepada kita secara cuma-cuma. Tapi proses untuk mencapai itu ada darah yang ditumpahkan. Ada seorang ibu yang harus kehilangan anaknya. Ada saudara-saudara yang harus kehilangan saudaranya. Ya. Ada teman-teman, sahabat-sahabat yang harus kehilangan sahabat. Dan itu harus menjadi sebuah concern kita. Ketika kita menjalani kehidupan di dunia ini, kita harus ingat bahwa status saya hari ini, itu ada darah yang ditumpahkan. Dan itu serius. Itu serius. Ya, jadi ketika kita bicara tentang pembenaran, ini bukan suatu istilah konsep abstrak basa-basi, bukan. Ini sesuatu yang real yang terjadi. Dosa-dosa kita itu dibayar dengan darah. Nah, saudara, kalau saya ketika bicara tentang pembenaran, saya selalu bisa cerita tentang kisah, ya, maksudnya ilustrasi tentang bagaimana seseorang bisa bebas dari sebuah hukuman. Nah, saudara, bayangkan ketika ada seorang yang sangat kaya, ya, dia kaya sekali. Lalu kemudian dia melakukan kesalahan. Ya, dia mungkin berkendara tanpa sengaja begitu, ataupun mungkin karena lalai begitu. Mengakibatkan orang lain kecelakaan, dia menabrak orang lain meninggal. Lalu kemudian dia ditangkap, dipidana, dan setelah dia dipidana, dia kemudian, ini karena dia kaya ya, dia jadi filantropi, dia bagi semua uangnya, ya, dia hidup menggelandang di jalan. Nah, pertanyaannya, apakah dia bisa terbebas dari hukuman itu? Kalau dia, sekali lagi ya saya ulang ya, kalau dia tanpa sengaja nabrak orang, dia orang kaya nih, dia jual harta dia, supaya dia menjadi, ya bahkan orang yang tadi, keluarga orang yang tadi meninggal itu dibayar, ditanggung ya, hidupnya hampir 7 turunan. Pertanyaannya, dia masih bebas nggak dari hukuman tadi? Ya nggak bisa. Dia mau sebaik apapun, dia tetap harus menanggung hukuman itu. Dan itu yang terjadi dengan kita. Kebaikan-kebaikan kita tidak bisa mengganti, tidak bisa menjadi kompensasi bagi kejahatan dan pelanggaran kita. Ya. Karena itu penebusan itu sangat penting dan sangat luar biasa. Ya.
Nah, hal berikutnya yang berkaitan dengan anugerah bisa kita baca di dalam bagian ini. Roma 5 ayat 1 sampai 2, tadi kita juga membaca bagian ini. Dijelaskan di sini, sebab itu kita yang dibenarkan berdasarkan iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman ke dalam anugerah ini. Di dalam anugerah ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Nah, saudara, ketika kita membaca Alkitab, ingat bahwa kadang-kadang satu kata itu bunyinya sama, univokal, itu bunyinya sama tapi maknanya beda. Nah, kasih karunia anugerah itu kadang-kadang berarti pemberian yang cuma-cuma, cuma-cuma di sini bukan gratis ya, tanpa pamrih begitu ya. Tentu kita cuma-cuma di sini maksudnya ketika diberikan kepada kita itu bukan sebuah kompensasi dari kebaikan kita, tapi hanya karena kebaikan Allah. Ya. Tapi di sisi lain kasih karunia juga kalau saudara baca di sini, ini seperti dia menggambarkan seperti ruang kan ya. Melalui Dia kita juga boleh masuk ke dalam iman ke dalam anugerah itu. Jadi seperti ruang begitu. Di dalam anugerah itu kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Nah, pertanyaan ini, anugerah ini apa? Ini kan kayak yang satu kayak transaksi, yang satu kayak ruang begitu. Nah, saudara, untuk memahami bagian ini ya, saudara, kita pun harus memahami bahwa kata rahmat, ya, kata anugerah itu di dalam bahasa Ibrani itu sebenarnya dia agak mirip dengan bahasa Arab, ya. Karena dalam bahasa Arab adalah istilah rahmat dan rahim, itu dua kata yang sebenarnya berakar dalam kata yang sama. Di dalam bahasa Ibrani pun sama, ya. Raham dan rehem, rehem rahim, sedangkan raham itu kasih sayang. Nah, sebenarnya jauh sebelum penggunaan itu umum dalam konteks Islam Arab, itu bapak-bapak gereja juga menggunakan dua kata ini dalam konteks yang kurang lebih sama. Karena memang Semitik itu kan ada Arab dan juga bahasa Ibrani itu satu rumpun Semitik. Dan bapak-bapak gereja juga jauh sebelum Islam, misalnya Efraim dari Syria, dia menggunakan istilah itu, dia kan seorang pujangga Kristen, teolog Kristen yang kemudian mengkomunikasikan gagasan-gagasan teologi Alkitab itu melalui puisi-puisinya. Nah, di dalam puisi-puisinya dia banyak memainkan dua kata ini, rahmat dan rahim. Ya. Nah, di dalam Alkitab juga pun sama. Istilah Ibrani untuk rahim itu rekhem. Ya, kalau dalam, saudara kalau pernah lihat tulisan Ibrani itu sebenarnya mirip dengan tulisan Arab. Ada sebut Arab gundul itu ya, tidak ada, jadi cuma konsonan aja, tidak ada vokal. Jadi sama dengan kata rehem itu kan, dia pakai tulisan res, heh, mem. Nanti dia cuma kalau dalam bahasa Latin itu tulisan Latin tulisnya RHM. Ya. Itu bisa dibaca rahim, bisa dibaca rahmat, tergantung konteksnya. Nah, biasa nanti kemudian Yahudi modern baru kemudian mereka tambah diakritik lagi, di situ ada titik, ada vokal di situ ya. Nah, tapi biasa cuma 3 huruf itu aja. Nah, di dalam konteks bahasa ini, kata rahmat dan rahim itu berasal dari kata yang sama. Jadi ketika Alkitab bilang kita diberikan kasih karunia, itu bukan cuma kasih biasa begitu. Tapi kasih yang lahir dari rahim Allah. Yang keluar dari dalam diri Allah. Kasih yang merawat, kasih yang lembut ya, kasih yang kemudian menghidupkan. Itu kasih, itu rahmat. Jadi ketika Alkitab menggunakan istilah ini di dalam konteks ini, dia menggunakan anugerah dalam konteks kasih yang menghidupkan itu. Makanya kemarin Pak Denal jelaskan dengan lampu ya. Ketika kita berdosa, kita terputus dari Allah, ya, dimatikan, lalu kemudian seperti listrik dan lampu itu terputus. Nah, saudara, dalam istilah yang digunakan di sini sebenarnya itu jauh lebih personal begitu ya, dia lebih dalam masuk. Jadi ketika kita berdosa, kita dikeluarkan dari,
kita di-exclude, kita dikeluarkan dari hubungan dengan Allah. Itu sama dengan janin yang dikeluarkan paksa dari tubuh ibunya. Makanya kan kita disebut orang-orang mati kan. Kita hidup tapi kita sudah mati. Rasul Paulus mengatakan itu. Upah dosa adalah kematian. Jadi orang yang hidup dalam dosa, dia seperti manusia yang terlepas. Seperti janin yang terlepas dari rahim ibunya. Makanya Rasul Paulus seringkali menggunakan istilah kematian. Upah dosa adalah kematian. Upah dosa adalah kematian. Jadi kita hidup di dalam dosa ya, kita mungkin jalan ke sana ke sini. Tapi kita sudah mati. The Walking Dead. Kita tahu orang-orang mati yang berjalan. Sekarang orang bilang Walking Dead itu zombie gitu ya. Tapi istilah Walking Dead itu sebenarnya istilah yang diambil dari konteks itu. Orang-orang yang berdosa, dia terlempar keluar, tercabut keluar dari rahim karunia Allah. Ya saudara, dosa itu bukan cuma daftar kesalahan. Dosa itu berarti saudara dihubungkan kembali. Janin yang tadi keluar dari rahim Allah itu, dimasukkan kembali ke dalam rahim itu, lalu dihubungkan kembali tali pusar spiritualnya. Sehingga dia dihidupkan, aliran-aliran kehidupan itu mengalir di dalam hidupnya. Makanya kalau saudara membaca bagian firman Tuhan, sekali lagi kita membaca bagian ini, bisa ditampilkan. Ya, saudara baca dengan paradigma bahwa anugerah itu rahim. Ya, kasih karunia itu adalah kasih yang bersifat menghidupkan itu ya, seperti rahim itu. Lalu dia bilang di situ, sebab itu kita yang dibenarkan berdasarkan iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah melalui Tuhan kita, Yesus Kristus. Melalui dia kita juga beroleh jalan apa? Masuk oleh iman ke dalam anugerah itu, ke dalam rahim ilahi itu. Dan di dalam anugerah itu kita berdiri, kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Jadi kita tunggu waktunya, nanti kita akan dimuliakan. Itu bagian Patri ya minggu depan, pengudusan dan pemuliaan. Jadi ketika kita hidup di dalam dunia ini saudara, yang penuh dengan begitu banyak masalah. Kalau saudara terhubung dengan Allah, saudara terlindung di dalam rahimnya Allah. Ya, saya pakai istilah rahim, jangan bilang berarti Pak Novi ini percaya dengan panteis, bukan, saya nggak percaya dengan itu. Tapi saya ingin mencoba menggunakan istilah yang Alkitab gunakan untuk membantu kita memahami betapa anugerah Allah itu bukan hanya semacam transaksi, bukan. Itu suatu ekosistem yang membantu kita untuk tumbuh di dalam Tuhan. Dan ini sangat penting untuk kita ketahui sebagai orang Kristen. Jadi ketika kita membaca tentang kasih karunia, kita tidak bicara tentang hanya kasih yang cuma-cuma free gift, bukan gitu saudara. Ini adalah sesuatu yang berbeda, ya. Suatu kasih yang kemudian keluar dari kasih yang abadi itu ya. Kasih Tritunggal, Allah Tritunggal itu. Kemudian kasih yang lembut, kasih yang melindungi kita, kasih yang menghidupkan kita. Karena itu kita orang Kristen, kita tidak bisa main-main dengan dosa. Karena dosa itu mengancam memutus tali pusar spiritual kita. Kita terputus dari hubungan kita dengan Allah kita. Jadi pembenaran itu kita dimasukkan lagi ke dalam rahim ilahi itu. Oleh kasih karunia itu. Kita hidup kembali di dalam persekutuan yang indah dengan Allah itu. Nah, hal kedua yang bisa kita lihat dari bagian firman Tuhan ini adalah tentang pembenaran membawa damai sejahtera. Nah, saudara, di dalam Roma 5 ayat 1 dikatakan di sana, sebab itu kita yang dibenarkan berdasarkan iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, saudara, ketika ketika kita bicara tentang pembenaran bukan hanya status kita diganti, tetapi batin kita itu pun dipulihkan.
Makanya damai sejahtera ketika kita percaya kepada Tuhan, maka damai sejahtera Allah itu masuk di dalam hati kita. Hubungan kita yang tadi terputus dengan Allah itu dipulihkan kembali. Nah saudara, ada salah satu hal yang cukup menarik di dalam studi-studi antropologi ya, studi-studi tentang manusia. Ada satu pertanyaan, isu yang cukup banyak diteliti adalah, mengapa di seluruh budaya, di seluruh dunia, itu selalu ada ritual persembahan. Saudara pergi ke daerah-daerah yang paling dalam sekalipun itu ada ritual itu. Tahun 2006, 2008 saya lupa ya tepatnya. Ada satu film yang disutradarai oleh Mel Gibson setelah dia bikin film Passion of the Christ sukses. Lalu dia bikin lagi film agak sadis juga sih, namanya Apokalipto gitu ya. Itu berbicara tentang bagaimana suku di Amerika, ya saya lupa Amerika Utara, Amerika Selatan ya, Inka Maya Aztec begitu. Mereka memberikan persembahan manusia. Ya. Itu jauh sebelum orang Eropa datang gitu ya. Nah saudara, pertanyaannya mengapa ada fenomena ini? Di seluruh budaya selalu ada budaya ritual. Pertama, mereka selalu ada budaya tentang Allah. Mereka percaya ada namanya kekuatan yang lebih tinggi dari mereka. Dan yang kedua, mereka selalu berupaya untuk memberikan persembahan kepada Allah itu. Ya. Nah, ada begitu banyak penelitian yang bisa kita angkat untuk kita baca ya. Tapi ada dua peneliti ya, misalnya Levi Strauss ya, dari seorang filsuf strukturalis, dia juga pengamat budaya. Dia bilang penyembahan, ya persembahan, ritual persembahan di semua budaya pada dasarnya merupakan sebuah upaya manusia untuk terhubung dengan yang transenden. Dia bukan orang Kristen. Dia bilang terhubung dengan yang transenden itu ya. Ya mereka menyebutnya kosmik atau apalah. Pokoknya yang lebih tinggi dari manusia. Di sisi lain juga ada misalnya psikolog ya, kemudian juga mencoba meneliti fenomena manusia. Sigmund Freud, ya saya kira banyak orang yang sudah kenal dengan dia. Bapak psikoanalisa katanya. Dan dalam bukunya Totem and Tabu, dia menjelaskan tentang mengapa ada kecenderungan manusia untuk menyembah. Lalu dia bilang ya karena itu merupakan kompensasi dari alam bawah sadar. Jadi ada rasa bersalah dalam alam bawah sadar manusia. Ya, dan memang dijelaskan lebih jauh, dia bilang ya itu karena hubungan dengan orang tua, dengan khususnya dengan ayah itu tidak begitu bagus, lalu dia kompensasinya dia memberikan persembahan. Gitu ya. Nah tapi ini cara-cara orang dunia untuk menjelaskan fenomena itu, ya, fenomena penyembahan itu. Tapi kalau kita lihat sebenarnya, meskipun kita tidak setuju dengan seluruh pendapat mereka, tapi ada semacam garis merah yang saya kira konsisten dengan apa yang Alkitab katakan. Alkitab mengatakan bahwa semua manusia di seluruh dunia mereka tidak dapat berdalih tentang adanya Allah. Ya, Roma 1, Roma 2 itu bilang itu ya. Bahwa ciptaan ini menggambarkan kemuliaan Allah. Jadi mereka tahu bahwa ada Allah yang ada, yang melampaui mereka. Dan yang kedua, mereka tahu ada hukum moral dalam hati mereka. Dan yang ketiga, mereka tahu bahwa apa yang mereka lakukan tidak cocok dengan hukum moral itu. Dan karena itu mereka melakukan ritual-ritual, ya, penyembahan, ya, persembahan dan sebagainya. Sebagai kompensasi untuk membayar rasa bersalah itu. Ya. Nah saudara, rasa bersalah ini kemudian menguasai seluruh manusia, menjangkit seluruh manusia. Sejauh apa? Sejauh di mana ada budaya yang melakukan persembahan. Sejauh itu pun kita bisa melihat manusia itu selalu memiliki rasa bersalah. Ada damai sejahtera yang tidak ada sesuatu yang ada dalam hati mereka. Mereka tahu ada yang hilang, ya. Tidak adanya damai sejahtera dalam hati mereka. Mereka tahu ada semacam konflik antara hidup mereka dan kekuatan di atas mereka di dalam alam bawah sadar. Ya. Dan karena itu ketika Tuhan datang, dia membayar dosa kita, dia menebus kita, dia membenarkan. Dia bukan hanya mengubah status kita, dia memasukkan kita kembali terhubung dengan Allah dalam rahim ilahi. Dan kemudian dia memberikan damai sejahtera kepada kita. Amin, Bapak Ibu. Ada satu kisah tentang seorang
Saya kira banyak orang mengenal figur ini ya. Mungkin ada juga yang tidak, nggak apa-apa. Ya nggak masuk neraka juga begitu ya. Nah, C.S. Lewis ini adalah seorang penulis Inggris ya. Dia pemikirannya sangat tajam. Ya. Dia juga penulis novel dan dalam novelnya bukan cuma novel cerita biasa ya, ada semacam gaya berpikir dia ada di situ. Dan dia awalnya bukan orang Kristen, saudara. Dia lahir dalam keluarga Kristen, tapi mungkin dia bukan orang Kristen. Nah, dia punya teman. C.S. Lewis ini mungkin saudara pernah nonton atau mungkin membaca film atau novel anak-anak itu ya, The Chronicle of Narnia. Nah, itu penulisnya C.S. Lewis. Nah, dia berteman baik dengan, ada dua temannya lain, J.R. Tolkien. J.R. Tolkien itu adalah penulis dari The Lord of the Rings, ya, novel itu, dan kemudian difilmkan. Lalu ada satu lagi temannya, Hugo Dyson. Ini juga seorang pemikir juga. Mereka adalah orang-orang yang pemikir-pemikir yang ada dalam lingkar Oxford ya, di Inggris. Dua temannya ini adalah orang percaya. Ya, orang yang satu Katolik, yang satu Protestan. Dyson Katolik, sedangkan Tolkien dia adalah seorang Katolik, yang Dyson Protestan. Ya. Dan mereka sering berdiskusi dengan Lewis. Lewis adalah seorang ateis awalnya. Lalu kemudian dalam diskusi dia selalu mempertanyakan Tuhan. Ya. Tapi satu ketika dalam diskusi kurang lebih tahun 31 ya, 19 September 31. Setelah diskusi dengan teman-temannya itu, teman-temannya rajin untuk memberitakan firman Tuhan ya kepada mereka, kepada dia. Lalu kemudian dia, karena mereka, dan pada saat itu dia sudah mulai terkenal ya, dari sisi finansial terjamin, dari sisi popularitas dia adalah penulis berkelas begitu. Dan dalam komunitas dia punya lingkar sosial yang orang-orang high sosial, ya, sosial yang level tinggi begitu, kelas atas begitu. Secara keseluruhan dia sudah mapan. Ya. Tapi dalam diskusi-diskusi itu dia kemudian menyadari ada hal yang hilang dalam dirinya. Ya. Lalu kemudian satu ketika setelah diskusi dia berjalan-jalan di ada taman di Magdalen College ya di Oxford. Dia jalan-jalan dan kemudian kasih Allah itu datang kepada dia. Ya. Kemudian menyentuh hati dia. Lalu dia menulis dalam satu autobiografinya. Dia menulis, saya bacakan kutipannya. Pada malam itu saya menyerah dan membuka hati saya. Serta mengakui bahwa Kristus adalah Tuhan. Saya berlutut dan berdoa. Padahal mungkin saya adalah orang yang paling enggan dan tidak mau datang kepada Tuhan di seluruh Inggris. Nah saudara, di dalam autobiografinya ditulis kurang lebih 20 tahun kemudian, tahun 55 kalau nggak salah. Judulnya Surprises by Joy. Dikejutkan dengan kebahagiaan itu ya. Nah dia menjelaskan tentang joy di situ. Joy itu bukan cuma senang gitu ya. Joy di situ itu merupakan sebuah ungkapan, istilah yang digunakan untuk ada kesadaran dalam diri manusia, di dalam hati kecil manusia. Manusia itu merindukan Tuhan. Dia mungkin punya segala macam kemewahan, ya saudara, dia punya social living yang bagus, dia punya standar kehidupan, kesejahteraan yang baik, segala macam. Tapi manusia tidak bisa menolak bahwa ada keinginan dalam diri dia. Ada kekosongan dalam diri dia yang hanya diisi oleh Tuhan. Nah, dalam autobiografi itu Lewis menjelaskan bahwa bagaimana dia bertumbuh dari kecil sampai besar. Tapi kekosongan itu tetap ada di dalam hati dia. Dan ketika dia berbicara dengan teman-temannya, kekosongan itu semakin nyata. Dan akhirnya dia datang kepada Tuhan. Setelah dia datang kepada Tuhan baru dia ngerasa bahwa ya kekosongan itu diisi. Ada dahaga spiritual di dalam batin dia yang selama ini tidak ada yang tahu. Dia pikir dia baik-baik saja. Ternyata tidak. Ya, ternyata tidak. Tapi
apa yang dikatakan oleh Lewis ini bukan sesuatu yang baru sebenarnya saudara. Sepanjang sejarah umat manusia, manusia selalu mencoba mencari bagian itu. Para filsuf-filsuf Yunani yang mereka menyebutnya dengan istilah eudaimonia. Kebahagiaan di dalam batin. Semua filsuf itu mereka bicara tentang itu. Ada sesuatu di dalam hati saya yang kosong, yang harus saya isi. Ada seorang bapak gereja bernama Agustinus ya. Dia sangat pandai, dia belajar banyak filsafat. Ya, stoik, dia belajar berbagai macam filsafat. Lalu dia bilang, semua itu tidak mengenyangkan saya. Kalau orang Latin menyebutnya summum bonum itu ya, ada kebahagiaan yang tinggi, kebaikan yang tinggi yang kemudian mengenyangkan batin kita. Lalu ketika dia datang kepada Tuhan, dia menemukan bahwa oh ini yang saya cari selama ini. Ini yang saya cari selama ini. Makanya dalam bukunya ya, The Confession itu, dia bilang manusia, di awal kalimatnya, dia bilang manusia tidak pernah akan tenang sampai dia datang kepada Tuhan. Dan sampai dia beristirahat di dalam Tuhan. Itu yang tadi kita gambarkan tentang rahim, janin yang terkeluar. Dia tidak bisa hidup di luar rahim ilahi. Dia mesti masuk ke dalam rahim itu. Terhubung dengan rahim itu. Baru kemudian dia dihidupkan kembali. Saudara, tanpa Tuhan, ada kekosongan yang tidak bisa digantikan dengan apapun. Mungkin saya menggambarkannya seperti ini saudara. Saudara bayangkan ketika saudara, mungkin tanpa sengaja ya kita jatuh begitu. Dan kita tidak ada orang ya, mungkin jatuh, ada kecelakaan mungkin di hutan begitu, tidak ada orang ya. Lalu memori tentang minum itu hilang. Lalu kita merasa haus. Kita mulai makan. Kita cari makan, ada makanan, kita makan. Tapi dahaga itu tidak akan dipuaskan. Kenapa? Karena kita enggak haus. Kita enggak lapar, kita haus. Tapi memori itu hilang misalnya. Saudara bayangkan bagi saudara haus tapi saudara memori tentang haus itu hilang gitu ya. Bagaimana cara menghadapi haus itu hilang gitu ya. Saudara, mungkin saudara melakukan banyak cara ya. Ini andai saja ya. Saudara melakukan banyak cara tapi saudara enggak bisa lakukan apa-apa. Kenapa? Karena saudara enggak tahu bagaimana caranya. Dan itu tepat yang dilakukan oleh manusia-manusia modern. Kita mencoba mengisi kekosongan itu dengan berbagai hal. Dengan harta kita, dengan karir. Tentu saya tidak bilang bahwa itu tidak baik. Ya. Kita mencoba untuk mengisi itu. Ya. Tapi kita selalu mendapatkan kekosongan di dalam hati kita. Kenapa? Karena saudara, secara spiritual kita terputus dari Allah. Kita keluar dari rahim ilahi. Dan karena itu tidak ada satupun yang bisa mengenyangkan kita. Selamanya kita akan menjadi hampa. Sampai kita kembali kepada Tuhan. Saudara, firman Tuhan ini sampai di sini. Tapi saya ingin mengajak kita semua hari ini untuk memikirkan kembali hubungan kita dengan Tuhan. Saudara mungkin setiap hari saudara akan datang ke gereja. Tapi saudara belum mengambil komitmen untuk percaya kepada Tuhan. Tidak peduli berapa lama saudara jadi Kristen. Saudara belum pernah mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan. Dengarkan hari ini firman Tuhan memanggil Anda, saudara kembali ke dalam rahim ilahi itu. Atau saudara yang mungkin sudah jadi Kristen, sudah jatuh bangun. Atau mungkin sudah jatuh dalam dosa dan kemudian iblis menipu saudara. Iblis bilang kamu gak layak bagi Tuhan. Kamu gak layak bagi Tuhan. Tapi hari ini firman Tuhan datang kepada saudara. Memanggil saudara kembali pulang ke rahim ilahi itu. Ke dalam kasih karunia itu. Kasih karunia yang akan mengobati hati saudara. Saya ingin kita semua, kita ambil waktu sebentar. Ya, kita tundukkan kepala. Mari kita melihat kehidupan kita secara pribadi. Apakah saudara sudah menjadi orang Kristen yang
betul-betul menyerahkan hidup saudara ke dalam tangan Tuhan. Kalau saudara belum menyerahkan hidup saudara ke dalam tangan Tuhan, mari ini waktu yang tepat untuk saudara menyerahkan kembali hidup saudara ke dalam tangan Tuhan. Naikkan doa saudara ke dalam tangan Tuhan, kepada Tuhan. Sampaikan bahwa saudara ingin menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Masuk dalam hati saudara. Dan mungkin dari antara saudara ada yang sudah menjadi Kristen bertahun-tahun. Saudara hidup dalam dosa yang sama. Berulang-ulang saudara melakukan dosa yang sama. Membuat saudara kehilangan damai sejahtera itu. Ini waktu yang tepat di mana Tuhan datang kepada saudara. Memanggil saudara pulang. Kembali ke dalam kasih karunia ilahi itu. Minta ampun untuk semua dosa-dosa saudara. Dan balik kepada Tuhan. Bapak terima kasih buat momen hari ini Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang singkat pada pagi hari ini. Biar ini membantu kita mengerti kedalaman-Mu, kasih-Mu yang luar biasa. Kasih-Mu yang menghidupkan kami. Pembenaran-Mu yang bukan hanya merubah status kami, tapi juga menghidupkan kami kembali di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Mau berdoa bagi saudara-saudara di tempat ini yang mungkin belum mengambil komitmen untuk mengikut Tuhan secara serius. Saya berdoa supaya mereka mengambil keputusan ini. Engkau terus kuatkan keputusan mereka Tuhan. Sehingga mereka menjalani perjalanan spiritual ini dengan anugerah daripada Engkau. Engkau menopang mereka. Pertemukan mereka dengan orang-orang yang tepat yang bisa mendukung mereka Tuhan Yesus. Dalam komunitas-komunitas Saron yang bisa membantu mereka bertumbuh secara rohani Tuhan. Kami juga berdoa buat semua anak-anak Tuhan yang mungkin kami hidup dalam dunia ini, kami jatuh dalam dosa lagi, kami bangkit lagi, kami jatuh lagi berkali-kali dan ada rasa bersalah dalam hati kami. Tuhan hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Membawa kelemahan-kelemahan kami. Tuhan mari Engkau mampukan kami untuk mengasihi Engkau dengan lebih tulus. Mampukan kami supaya kami bisa melangkah dalam perjalanan ini, menghampiri akan Engkau Tuhan Yesus bersama-sama dengan Engkau Bapa. Supaya kehidupan kami sungguh menyenangkan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan kehidupan kami seluruhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Firman Tuhan ini berdoa supaya Engkau terus menerjemahkan di dalam masing-masing umat-Mu Tuhan. Sehingga firman ini bisa mentransformasi seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Workers, untuk para pelayan Tuhan atau pengerja gereja Rehoboth, kami mengundang saudara untuk hadir dalam Workers Gathering 2024. Acara yang setiap tahun diadakan untuk merekatkan dan mempersiapkan diri menuju tahun 2025. Dalam Workers Gathering ini, kita akan mendengarkan visi dari gereja Rehoboth di tahun 2025, rangkaian fokus kegiatan di tahun 2025, dan yang spesial kali ini akan diikuti doa pengurapan untuk seluruh pelayan Tuhan yang melayani di Natal, ibadah akhir tahun, dan awal tahun. Workers Gathering ini akan diadakan pada hari Sabtu, tanggal 7 Desember 2024. Kita akan open gate pada 17.30 dan acara akan dimulai pada pukul 18. Bertempat di main hall gereja Rehoboth. So untuk seluruh pelayan Tuhan, dari Victory Kids, Teens for Christ, Youth The Flame, KKP, KKW, Persekutuan Doa dan Kebaktian Umum, mari hadiri, bersinergi dan mempersiapkan diri untuk tahun 2025. See you and God bless you.
Saudara, dalam Biblical Night bulan Oktober sampai Januari, kita memiliki seri baru yaitu pemeliharaan Allah dalam kehidupan orang Kristen. Seri ini akan membahas tentang bagaimana karya Allah untuk memelihara umatnya. Seri pertama, tanggal 24 Oktober, akan diberi judul Divine Sustenance, yang berisi tentang bagaimana ajaran Alkitab tentang pemeliharaan Allah. Seri kedua, tanggal 21 November, Providence and Suffering, yang berisi tentang pemeliharaan Allah di tengah-tengah dunia yang sudah berdosa. Seri ketiga, tanggal 19 Desember, akan diberi judul Prayerful Providence, yang akan melihat hubungan antara doa dan pemeliharaan Allah. Terakhir, seri keempat, tanggal 16 Januari, akan diberi judul Divine Intervention, yang akan membahas tentang mujizat sebagai salah satu cara pemeliharaan Allah. Saudara, kalau Allah menciptakan dunia dan memeliharanya, mengapa ada bencana alam yang mengakibatkan banyak korban? Mengapa terjadi tsunami yang menenggelamkan banyak orang? Banjir yang membuat banyak orang kehilangan tempat tinggal? Dan kemarau panjang yang mengakibatkan kelaparan? Lalu di manakah pemeliharaan Allah di tengah situasi seperti itu? Semua jawaban dari pertanyaan ini akan dibahas dalam Biblical Night Series kedua yang berjudul Providence and Suffering, tanggal 21 November. Pertemuan diadakan secara online via Zoom Meeting Gereja Rehoboth pukul 7 malam. Yang baik saudara, sebelum kita akan menutup ibadah kita pada hari ini, ada beberapa pengumuman yang perlu saya sampaikan, yaitu pertama, setelah kebaktian ini ada doa pengerja. Dan doa pengerja itu untuk semua saudara yang melayani Tuhan, ini adalah bagian kita untuk bersama-sama sehati untuk mendoakan pekerjaan Tuhan dalam komisi-komisi yang ada di Gereja Rehoboth. Dan itu semua juga berdoa untuk pribadi kita sendiri sebagai pelayan Tuhan. Dimulai jam 11:30 di basement. Kedua, diumumkan bahwa minggu depan kita akan sama-sama menerima sakramen perjamuan kudus. Tentu ada persiapan untuk itu. Persiapan secara pribadi kita, saudara, mempersiapkan diri untuk menerima berkat Tuhan yang besar ini. Karena kita tahu bahwa sakramen perjamuan kudus selalu mengingatkan kita bagaimana pengorbanan Yesus di kayu salib sebagai bukti kasih setianya, kasih karunia-Nya, anugerahnya yang begitu besar dalam kehidupan kita masing-masing. Dan 3 hari sebelumnya adalah satu kebiasaan yang baik di Gereja Rehoboth, yaitu kita doa puasa secara korporat. Memang doa puasa secara korporat bukan syarat untuk ikut di perjamuan kudus, bukan. Sehingga kalau saudara masuk terus saudara tanya, doa puasa enggak? Kalau enggak dibagi roti dan anggur. Oh tidak saudara. Tapi itu mempersiapkan kita semua, kita berdoa. Baik untuk keluarga kita,
untuk gereja, untuk pemerintah, dan untuk segala sesuatu yang berhubungan dengan anak-anak kita. Kita bisa doakan pada saat itu dan kita berdoa bersama-sama dengan sehati. Doa puasa secara korporat. Baik saudara, kita akan mengakhiri kebaktian kita pagi hari ini. Kita berdiri bersama-sama, kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Engkau sudah memimpin seluruh kebaktian ini dari awal hingga selesai dengan berkat Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kami sudah mendengar firman Tuhan. Dan mari Tuhan, bukan hanya kami mengerti, tapi kami lakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Kami tetap berdoa untuk kegiatan di dalam bangsa dan negara kami pada tanggal 27 yang akan datang, yaitu akan diadakan pilkada di seluruh wilayah Nusantara ini. Mari Tuhan, Engkau sendiri akan memimpin supaya semuanya boleh berjalan dengan tenang dan lancar. Dan siapapun yang terpilih, itu adalah kehendak Tuhan yang akan memimpin daerah-daerah di dalam negara ini. Terima kasih Bapak, Kau tolong TNI Polri yang menjaga keamanan supaya mereka boleh melakukannya dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Bapak. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara yang sudah memberikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan yang Tuhan punya. Ajar pada kami untuk memberikan yang terbaik. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kami, yaitu keselamatan dan hidup yang kekal. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk seluruh jemaat yang hadir pada pagi hari ini. Mari Tuhan Kau berkati dalam keluarga kami masing-masing, dalam pekerjaan kami, usaha kami, dan juga untuk pendidikan anak-anak kami semua. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir karena sakit, karena keperluan apapun juga, kelemahan tubuh. Mari Tuhan, Engkau sendiri yang tahu dan Tuhan mau tolong mereka semua. Dan Tuhan, supaya minggu depan kami dapat berkumpul bersama-sama untuk memuji, menyembah Tuhan dalam satu ibadah yang kudus. Kami berdoa untuk semua saudara-saudara kami yang mempersiapkan untuk acara-acara akhir tahun. Tuhan tolong Tuhan supaya semuanya boleh dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Bapa. Percaya Tuhan, Engkau sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini. Yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Amin. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Amin. Dan saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima Shalom Workers, untuk para pelayan Tuhan atau pengerja gereja Rehoboth, kami mengundang saudara untuk hadir dalam Workers Gathering 2024. Acara yang setiap tahun diadakan untuk merekatkan dan mempersiapkan diri menuju tahun 2025. Dalam Workers Gathering ini, kita akan mendengarkan visi dari gereja Rehoboth di tahun 2025
rangkaian fokus kegiatan di tahun 2025 dan yang spesial kali ini akan diikuti doa pengurapan untuk seluruh pelayan Tuhan yang melayani di Natal, ibadah akhir tahun, dan awal tahun. Workers Gathering ini akan diadakan pada hari Sabtu, tanggal 7 Desember 2024. Kita akan open gate pada 17.30 dan acara akan dimulai pada pukul 18. Bertempat di main hall Gereja Rehoboth. So, untuk seluruh pelayan Tuhan, dari Victory Kids, Teens for Christ, Youth The Flame, KKP, KKW, Persekutuan Doa dan Kebaktian Umum, mari hadiri, bersinergi, dan mempersiapkan diri untuk tahun 2025. See you and God bless you. Saudara, dalam Biblical Night bulan Oktober sampai Januari, kita memiliki seri baru yaitu Pemeliharaan Allah dalam Kehidupan Orang Kristen. Seri ini akan membahas tentang bagaimana karya Allah untuk memelihara umatnya. Seri pertama, tanggal 24 Oktober, akan diberi judul Divine Sustenance, yang berisi tentang bagaimana ajaran Alkitab tentang pemeliharaan Allah. Seri kedua, tanggal 21 November, Providence and Suffering, yang berisi tentang pemeliharaan Allah di tengah-tengah dunia yang sudah berdosa. Seri ketiga, tanggal 19 Desember, akan diberi judul Prayerful Providence, yang akan melihat hubungan antara doa dan pemeliharaan Allah. Terakhir, seri keempat, tanggal 16 Januari, akan diberi judul Divine Intervention, yang akan membahas tentang mujizat sebagai salah satu cara pemeliharaan Allah. Saudara, kalau Allah menciptakan dunia dan memeliharanya, mengapa ada bencana alam yang mengakibatkan banyak korban? Mengapa terjadi tsunami yang menenggelamkan banyak orang? Banjir yang membuat banyak orang kehilangan tempat tinggal? Dan kemarau panjang yang mengakibatkan kelaparan? Lalu di manakah pemeliharaan Allah di tengah situasi seperti itu? Semua jawaban dari pertanyaan ini akan dibahas dalam Biblical Night Series kedua yang berjudul Providence and Suffering, tanggal 21 November. Pertemuan diadakan secara online via Zoom Meeting Gereja Rehoboth pukul 7 malam.